Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa hadir dan kesempatan juga ya, karena sebagiannya teman kalian ini pada sibuk ngurus beasiswa itu. Ada yang kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Alhamdulillah, insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran yang lalu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan doa, mudah-mudahan dimudahkan memahami materi yang disampaikan. Berdoa disilakan. Oke, selesai, kita mulai. Ini sudah ada 68 peserta. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bertambah ya, yang lain diberikan kesempatan juga. Ini kelas 91 ada hadir ini di sini? Mana suaranya? Ada hadir Pak. Ada Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Jangan lupa hadir, isi Pak. daftar hadirnya ya. Karena di daftar hadir ini kelas 91 belum ngisi ini di daftar hadirnya. Ada Pak. Oke. Imam Pak. Ya triple berarti ya. Ngisi daftar hadirnya triple. Yang punya Pak Imam juga, yang saya bagikan linknya juga, terus yang di kelas juga ya. Jadi 3 berarti, tak apa-apa. Ini buat arsip saya yang ini. Yang buat Pak Imam ya buat arsipnya Pak Imam. Yang buat kelas ya arsipnya kelas. Jadi pokoknya diisi aja lah. Itu enggak memakan waktu lama-lama juga. Tapi Oke, yang di sama Bapak enggak dapat Pak. Hah? Enggak ada Absen kan? yang dikirim enggak ada Pak. Tadi sudah saya bagi sih di grup wali kelas. Harapannya wali kelas meneruskan ke kalian. Karena saya cuma gabung di kelas 99 sama 93. Jadi di kelas lain itu saya nggak gabung, jadi ya nggak bisa bagikan linknya. Oh di anu aja di Telegram aja ya saya bagi ya. Nah, lupa saya punya Telegram. Iya Pak. Oke, ntar ya. Nah itu dia di daftar hadir untuk di Telegram. Bisa dibuka, diisi sambil menyimak ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ini dia, listrik dinamis. Begini ya. Ya, oke. Kita lanjutkan ke sini, mengulang sedikit tentang hambatan pada rangkaian listrik. Jadi arus listrik itu bisa terhambat alirannya karena berapa faktor? Di on kan saja mic-nya ya. Jadi bisa interaktif. Karena harapannya yang begini nih kita interaktif, jadi ada pertanyaan langsung ditanggapin, pertanyaan langsung tanggapin gitu. Supaya nggak matikan, nyalakan, jadi kurang efektif nanti takutnya. Kelamaan nunggu sayanya. Ya kecuali di daerah kalian ribut, berisik, ya baru dimatikan. Ya silakan, masih ingat? Ada 3 apa saja? Luas penampang, panjang, sama jenis, Pak. Di kurikulum. Bukan, sebelah sananya. Iya. Ya, luas penampang. Ini yang pertama ini apa ini kira-kira nih? Gambar apa ini? Ini kaitannya dengan Jenis. iya betul, hambatan jenis kawat, jenis kawatnya betul. Ini ada perumpamaan ya, ada karbon, ada baja dan tembaga. Jadi nyalanya kalau karbon itu redup, kalau baja itu ya sedang lah, kalau tembaga terang. Artinya tergantung dari jenis kawatnya. Berikutnya,
Kira-kira apanya ini? Nggak tahu, Pak. Luas penampang atau luas Eh, penampang atau panjang? apanya ya kira-kira? Kalau lihat dari gambar ini. Ya kalau luas Luas penampang itu penampang. mestinya ininya berbeda ukurannya. Karena ini Panjang. ya panjang pendeknya berbeda, maka faktor keduanya adalah panjang kawatnya. Jadi dimisalkan ya, ini sama-sama tembaga lah. Ini sangat panjang, dia redup, agak panjang, maksudnya nggak terlalu panjang, dia sedang, dan kalau pendek dia jalannya terang. Jadi diumpamakan begitu. Tapi gini ya, ini yang dimaksud panjang itu ya sangat panjang sampai ribuan meter gitu. Kalau cuman semeter dibandingkan dengan 2 meter ya kurang lebih saja. Jadi sangat panjang maksudnya. Berikutnya, nah yang terakhir baru ini. Jadi yang satunya ini kecil, diameternya sedang dan besar. Ini kalau diperhatikan yang kecil itu redup, sedang dan terang. Jadi tiga ini ya. Nah kemudian yang lalu kita bahas ini juga sudah ada ini rho L per A ini. R itu hambatannya, aduh salah ini, bukan P ini, ohm ya. Lupa saya edit. Ohm. Simbol ohm, bukan begini. Hambatan jenis ohmmeter, luas penampang M pangkat 2, panjang kawat M. Oke. Nah, ini ada contoh di buku itu. Ada contohnya kalau nggak salah ya. Bentar ya, saya buka bukunya. Halaman 211. Iya, nggak ada contohnya, nggak ada contoh soalnya. Ini cuma contoh saja. Contoh artinya ya nanti kita bahas. Kalau contoh soal nanti kita bahas. Ini ada yang bisa menyelesaikan soal ini? Sebuah kawat tembaga. Tidak ada di buku paket. Pembahasannya ada di buku paket, tapi soalnya nggak ada di buku paket. Karena itu tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa buku paket ini isinya materi melulu. Jadi untuk soal latihannya sangat-sangat kurang. Jadi kalau kalian mau cari tambahan latihan, ya silakan cari di internet atau beli buku mandiri atau beli buku apalah penunjangnya untuk latihan-latihan soal. Di sini saja per akhir bab itu cuma 10 pilihan ganda, 5 uraian. Itu kalau menurut saya sangat kurang. Tidak merepresentatifkan materinya. Ya, ini menggunakan persamaan ini. Ini adalah memiliki luas penampang. Oh, ini A-nya. Luas penampangnya 2 mm pangkat 2. Ingat, luas penampang itu satuannya M pangkat 2. Berarti ini dirubah ke M pangkat 2. Kemudian ada panjang kawatnya, berarti L-nya 2000 meter. Dan hambatan jenisnya 0,02 ohm meter. Berarti yang dirubah cuma yang ini. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa menjawab benar, saya kasih bonus nilai deh nanti. Tambahan nilai di akhir nanti. Bentar, Pak. Ya, oke, ditunggu. Sambil menunggu ya, kita selang-seling. Ini ada pembahasan sedikit tentang ampermeter dan voltmeter. Ini yang lalu ya, kita sudah sepakati bahwa yang ini itu adalah simbol lampu, yang ini simbol baterai, yang ini simbol arah arus listriknya. Simbol-simbol saja. Nah ini ketika kita hubungkan baterai dengan lampu, nah kalau kita mau menggunakan ampermeter untuk mengukur berapa arus listriknya, maka penggunaan ampermeter yang tepat itu seperti ini. Ya.
Jadi di sini menggunakannya. Ini alat ampere meter namanya. Mengukur arus listrik. Jadi boleh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini boleh. Ya pokoknya sepanjang kawat ini boleh. Ya, positif negatifnya di sini. Sesuai arah arusnya. Kalau dari sini, ya berarti ini positif, ini negatif gitu ya. Kalau dari ke sini, ya berarti ini positif, ini negatif. Nih, karena gambarnya seperti ini, maka nanti yang sebelah sini yang positif. Jadi di alat itu juga ada positif dan negatif di alat listrik itu, baik ampere meter, voltmeter, ohmmeter, dan seterusnya itu ada positif negatif. Nah, jadi diperhatikan jangan terbalik. Kalau terbalik, ya nggak apa-apa juga sih. Cuma nanti jarumnya ini bukan ke kanan tapi ke kiri dia arahnya. Jadi negatif, ngukurnya jadi negatif. Ya, misalkan jangan terbalik. Ada yang sudah ketemu tadi? Sudah, Pak. Berapa? 2 kali 10 pangkat 6 atau 2 juta ohm. 2 kali 10 pangkat 6. Siapa 2 yang jawab juta ini? ohm. Ya, siapa yang jawab ini? Saufa, Pak. Oh, Saufa. Kita tunggu jawaban yang lainnya. Siapa tahu masih ada lagi. Saufa 2 kali 10 pangkat 6 ohm. Oke. Sambil menunggu lagi. Kita lanjut lagi nih ya. Jadi pemasangan ampere meter yang tepat seperti ini. Adapun untuk voltmeter, nah seperti ini. Kalau voltmeter itu dia di antara hambatan, Jadi kalau seperti ini ya, ini kan positif, ini negatif. Berarti arahnya seperti ini. Maka sebelah sini yang positif, sebelah sini yang negatif. Kok ada positif negatif ya? Coba saya lihatkan gambar dari voltmeter maupun ampere meter. Nah ini contohnya ampere meter. Nah yang merah ini yang positif, yang hitam ini yang negatif. Jadi ini nanti dihubungkan di sini ya. Yang negatif ke sini, yang kabel yang ke sini, yang positif di sebelah sini. Jadi gitu caranya. Jadi ini ada kabel tambahan ya. Yang ini di sini, yang positif di sini. Karena berdasarkan baterai ini yang positif sebelah sini, jadi arusnya kan ke sini. Nah, sehingga yang positif di sini, yang negatif di sini. Jadi yang merah ini positif, yang hitam negatif. Gitu ya. Oke, voltmeter gitu. Jadi caranya voltmeter nanti ya yang sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Kalau baterainya dibalik, ya otomatis voltmeter harus dibalik. Ya kalau seandainya salah masang gimana? Ya nggak apa-apa juga. Nanti jarumnya ini ya tadi menunjukkan ke arah yang negatif, bukan ke arah yang positif. Nah, kalau dia tegangannya itu besar atau melebihi kapasitasnya, jadi bisa rusak voltmeternya. Ampere meter juga gitu bisa rusak, bisa jebol. Kalau terus-terusan sekali mungkin ya nggak apa-apa kali ya. Nah, tapi kalau dua-duanya mau dipasangkan, jadi voltmeter di sini, ampere meter di sini. Apakah boleh ampere meter ditaruh di sini? Kira-kira boleh nggak? Kalau ini kita pindah sebelah sini, ampere meter nggak usah di sini, nggak suka di bawah, di atas saja. Boleh nggak kira-kira? Halo? Takutnya suara saya tiba-tiba hilang, nggak dengaran kalian. Sebenarnya kedengaran, Pak. Tapi saya ketahan. Kenapa? Suara saya nyaring apa kecil? Nyaring, Pak. Kalau kurang nyaring pakai speaker ya. Saya di ruang guru nih, kalau mau ngomong nyaring-nyaring nggak enak sama yang lain. Mana tadi? Nah ini lagi, balik ke sini. Sudah ada lagi yang jawaban lainnya selain sofa tadi? 2 kali 10 pangkat 6 jawaban sofa.
2 kali 10 min 7, Pak. 2 kali 10 min 7, oke, ditampung. Sudah ada 2 jawaban. Siapa yang jawab ini? Adelia. Adelia, oke, sudah 2 jawaban. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Nanti saya nunggu sampai 2 kali lebaran, nanti nggak dapat lagi jawaban. Oke, kita cek penyelesaiannya. Nah, itu dia. Jadi Adel tadi min 7, Sofa pangkat 6. Beda-beda tipis aja ya. Jawabannya Iya. pangkat 7 positif. Atau jawabannya jangan-jangan yang salahnya. Coba kita cek. A-nya kan 2 mm pangkat 2. Berarti itu kalau dirubah ke meter pangkat 2 menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Mudah-mudahan gak ada masalah ini ya. Kalau ada masalah, kayaknya enggak ada deh. Karena di video yang sebelumnya itu kan pernah kita bahas juga ini ya. Karena dia naik dari milimeter ke meter itu kan ada 6 tingkatan. Nah, jadi 10 pangkat negatif 6. Atau 1/1000 gitu ya. Dah lanjut. L-nya tidak ada masalah, rho-nya juga nggak ada masalah. Dimasukkan rho-nya 0,02 kali 2000 dibagi 2 kali 10 negatif 6. 2 kali 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, jadi 2 ya. 0,02 kali 2000. Nolnya coret 2 yang ini, sisa nolnya 1. Berarti sisa 20 ya. 20 min 6 dinaikkan ke atas jadi plus 6. Jadi 20 kali 10 pangkat 6. Atau 2 kali 10 pangkat 7. Oke. Luar biasa, Salva sama Adelia. Sedikit aja kekeliruannya. Salah nanti kedepannya bisa benar insya Allah. Yang lain juga ya harapannya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada ya kita lanjut. Jadi sampai di sini. Nah pertanyaan tadi, ampere meter kan ada di sini, di bawah. Nah saya mau pindahin di sini, boleh enggak? Jadi susunannya ampere meter dulu, baru voltmeter. Kalau ini kan voltmeter dulu, baru ampere meter. Ada yang bisa kasih respon? Salah nggak apa-apa. Bisa, Pak. Bisa. Alasannya? Tidak ada alasan Pak, Kan nggak apa-apa juga. Ya gimana? energi baterainya itu kan ngalir. Betul. Energi baterai itu ngalir melewati ampere meter itu, Pak. Nanti besarnya energi itu diukur pakai ampere meter. Baru nanti Iya. mengalir lagi ke lampu sama voltmeternya gitu loh, Pak. Iya. Oke, ada jawaban lain lagi? Barangkali ada yang jawab nggak boleh Pak. Oke, siapa yang jawab tadi? Siapa lagi? Iya, Pak. Oh ya, saya mau mengenalin suaranya ya, karena kan nggak ada face-nya, jadi ya mau tidak mau saya harus mengingat-ingat suaranya. Ada yang lain? Adel? Nggak tahu sih, Pak. Yang lain ada yang mau komen? Nggak tahu, Pak. Oke, dan jawabannya adalah benar, boleh saja. Jadi ampere meter, sebagaimana saya sampaikan tadi, dia boleh saja diletakkan dimanapun di sepanjang kabel ini, ya, kawat ini, boleh saja dia. Jadi mau diletakkan di samping sini juga boleh, di sini juga boleh, di sini. Nah, voltmeter itu di sini. Ya, voltmeter itu di hambatan sini. Nah, ini saya ganti voltmeternya. Saya taruh di sini. Ini kan di sini ya, antara lampu. Saya pindah di sini voltmeternya. Di sini dan di sini. Jadi yang positif sini, negatif sini. Boleh nggak?
Cek. Ayo dijawab saja. Saya menunggu respon ini. Nggak tahu Pak, ya nggak apa-apa. Jadi ada respon gitu maksudnya. Bisa diulangin nggak Pak? Oh, ini kan voltmeter posisinya di sini ya. Nih alatnya voltmeter di sini. Positif, negatif saya letakkan di sini menurut gambar ini. Nah, saya mau merubah. Saya mau melihat tegangan listrik di rangkaian ini. Saya letakkan voltmeter ini di sebelah sini. Positif sini, negatif sini. Jadi tidak di antara lampu sini. Apakah boleh ataukah tidak? Kalau boleh kenapa? Kalau tidak kenapa? Boleh nggak kira-kira? Pas ya. Jadi gini, ini voltmeter. Nah, ini alatnya voltmeter tadi ya. Jadi voltmeter ini ketentuannya dia tidak boleh di kabel sini, karena nanti dia nggak membaca apapun. Nah, sekarang saya ganti. Kalau tadi di lampu, sekarang di baterai sini deh. Jadi yang positif sini, yang negatif sini. Boleh nggak kira-kira? Voltmeter ini saya letakkan di sini. Positif dan negatifnya di sini. Boleh Pak. Kenapa bolehnya? Karena rangkaiannya mengalir dari positif ke negatif. Arus listriknya gitu Pak. Mengalir dari positif ke negatif. Kalau di sini boleh, kalau di baterai sini boleh, kalau di sini nggak boleh ya. Positif negatif di sini nggak boleh. Iya, gitu Pak. Menurut saya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ya, jawabannya sudah benar. Jadi voltmeter itu boleh di sini ya, di baterai sini boleh. Dia akan mengukur voltase atau tegangan baterai ini. Nah, kalau yang seperti ini, kita mengukur tegangan listrik yang ada di lampu sini. Kalau seperti ini ya, di lampu sini dia berapa volt gitu di lampu sini. Nah, kalau di sini berarti kita mengukur berapa volt baterai ini. Gitu. Jadi boleh. Jadi boleh di sini ataupun di hambatannya. Di sini juga sebenarnya di baterai itu ada hambatan ya, ada hambatan. Nanti kita akan bahas tentang hambatan baterai. Nah, jadi kalau ampere meter gambarnya begini. Oh ya satu lagi. Kalau kalian perhatikan, yang voltmeter aja deh. Kalau kalian perhatikan, ini alat voltmeter. Ini yang ada di lab IPA itu seperti ini ya alat kita ya. Ya kurang lebih sih, bukan persis seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini. Kalau kalian perhatikan ini ada angka 1, 0, 1, 2, 3. Negatif 5, 0, 5, 10, 15. Nah ini ketika belum dipasang seperti ini, kondisinya adalah masih di 0. Sebenarnya ini kurang pas di 0 ya. Ini bisa kita kalibrasi namanya. Kita bisa persiskan di angka 0. Caranya ya ini diputar pakai obeng. Jadi nanti dia akan bergeser ke 0. Ya, anakku lagi antri ke bank belajar ini. Sorry lah. Oke, ya itu ada izin. Ini dikalibrasi ya, ini bisa diputar nih pakai obeng. Disesuaikan nanti dipaskan 0. Ini kan nggak pas, nanti namanya dikalibrasi. Nah, ketika dia menunjukkan angka 5 ya 5 volt di sinilah. Ini kan ini kita hubungkan nih. Yang positif, ini yang 3 volt, ini positif taruh sebelah sini ya. Terus yang negatif taruh sebelah sini. Nah, jadi di lampu sini nanti itu kita bisa tahu berapa voltnya. Misalkan katakanlah angkanya di 5. Nah, apakah serta merta dia berarti 5 volt di sini? Ataukah seperti apa ya? Langsung saja saya jawab sendirilah.
Jadi begini, untuk menentukan skala berapa voltase yang ada di baterai ini dengan alat ini ya. Kalau alat digital itu kan langsung muncul angkanya sekian volt gitu. Gak usah pakai seperti ini lagi. Nah, tapi kalau alatnya manual seperti ini, seperti di lab IPA itu, nah cara menghitungnya, menentukannya nilainya, maka skala yang terbaca, katakanlah tadi di 5 ya, kita sepakat di 5. Dibagi banyaknya skala. Berapa banyaknya skala? Ayo, ada yang tahu berapa banyaknya skalanya? 15, Pak. Iya betul. Siapa yang jawab ini? Zaki, Pak. Oh, Zaki. Terima kasih Zaki. Ya betul, 15. Sehingga 5 dibagi 15. Nah, batas ukur yang mana terusan? Nah, ada yang tahu batas ukurnya yang mana? Yang satu itu Pak. Satu mana? Yang di bawah itu, Pak. Di bawah mana? Ini. Ini. Di bawahnya ini. 5. Oh, ini. Itu, Pak. Ya. Oh, iya bukan. Jadi bukan. Jadi yang benar itu batas ukur itu adalah yang ini. Nah, kita mau batas ukurnya 3 volt atau 15 volt. Jadi gini kan ada listrik itu yang tegangannya ya tinggi lah ya, ada juga yang rendah. Nah, kalau tegangan tinggi, misalnya katakanlah kita mau ngukur 10 baterai itu. 10 baterai, satu baterai itu berapa? 1,5 ya. Satu baterai itu 1,5. Ini kita susun seri semuanya. Nah, jadi kalau menggunakan 3 volt, maka dia akan mentok di sini. Lebih malah. Kalau kita menggunakan 3 volt. Ya. Kalau kita menggunakan 15 volt, nah baru dia bisa ada di sini. Di rentang ini bisa ada. Karena maksimal tuh 15 volt kan yang mau kita ukur, artinya dia di bawahnya ini gitu. Tapi kalau melebihi ini dia akan kelebihan di sini. Jadi nggak bisa kita baca. Nah, ini maksudnya batas ukur. Sehingga jika tadi itu ada di sini di angka 5 sini, maka berarti kan 5 dibagi dengan 15 ya, banyaknya skala 5/15 dikali dengan batas ukurnya. Karena kita pakai 3 volt, maka sebenarnya nanti yang lampu ini dia memakai voltase berapa? 5/15 dikali 3. Darah aja kalau mereka mamak. Ya, jadi si lampu ini memerlukan atau menghabiskan tegangan listrik sebesar 1 volt. Jadi bukan 5 volt ya, tapi 1 volt. Karena 5/15, 5/15 kali 3. 5 kali 3 itu 15, 15/15 1. Sehingga ini cuma 1 volt saja ya, ada di sini. Ya, itu untuk voltmeter. Nah, sebenarnya di ampere meter juga sama. Nah, seperti ini. Ampere meter ada skala atas, ada skala bawah. Dan juga ini. Kalau di lab itu ada banyak ini, batas ukurnya. Ada 5 kalau nggak salah. Ini cuma ada 2. Jadi ada 0,1, 0,5, 1, 10. Nah, berapa lagi lupa. Pokoknya ada 5. Tapi dia di samping, bukan di bawah gitu. Yang seperti ini kayaknya ada juga. Nah, jadi gitu cara membacanya. Dia bukan murni langsung 2, ya 2 ampere bukan. Tapi 2/3 dikali dengan, misalkan dikali dengan 3 ampere. Jadi, oh dia 2 ampere. Nah, kebetulan benar karena dia pakainya ini. Tapi kalau pakai yang ini, nah dia bukan 2 ampere. Tapi 2/3 dikali 0,6. Gitu ya. Oke, lanjut. Nanti kapan-kapan saya buatin videonya. Insyaallah. Ini nggak sempat saya sepekan ini betul-betul. Oke, kita lanjut. Itu tadi voltmeter, ampere meter. Lanjut ke sini. Ini udah juga kemarin kita bahas.
Ini rangkaian seri. Cara menentukan hambatan totalnya sudah pernah kita bahas kemarin, pekan lalu. Ini contoh rangkaian gabungan, ini paralel. Ya, caranya seperti ini sampai plus 1/Rn. Ini juga gitu ya, sampai plus Rn. Rn ini maksudnya ya R ke N, suku ke N. Jadi seberapa banyaknya R-nya ini. Kalau banyaknya 5 ya sampai R5. Kalau banyak cuma 2 ya sampai R2 saja. Pokoknya Rn ini sampai R ke N. Ya. Dalam matematika itu suku ke N. Ada berapa dia. Kalau 10 ya berarti sampai R4, 5 dan sampai 10. Ini juga gitu dan seterusnya. Ini gabungan. Gabungan ini sudah kita bahas belum kemarin ya. Nah gini deh. Di buku halaman 221, kalau kalian punya buku paketnya, ini saya ambilkan gambarnya ya. Di situ kalian diminta menghitung hambatan penggantinya atau hambatan totalnya. Untuk yang A ini berapa hambatan penggantinya? Berapa hambatan pengganti untuk yang A? Halo? Kalau nge-like, tolong beritahu ya, misalnya gambarnya nggak ganti kah? Atau mungkin suara kurang jelas kah? Atau apalah, disampaikan ya. Iya, Pak. Oke, yang A jadi gimana yang A? Berapa R penggantinya? Dengan kalau A itu berarti ini ya, yang seperti ini karena dia paralel, bercabang. Jadi pakai yang seperti ini. 1/r total 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3. Ya, sudah ketemu? Lokasi yang lain yang belum ada kertas coretan, usahakan disediakan ya, diambil dulu. Karena nanti kita akan banyak berlatih soal. Ini kita sudah mulai masuk ke hitungan-hitungan. Untuk hari ini kita latihan soal-soal, besok sedikit pembahasan kisi-kisi dan melanjutkan energi listrik. Wah, selesai insya Allah. Tapi perlu saya sampaikan ya, nanti ulangan PTS itu nggak sampai sini ya. Ini nggak keluar di ulangan, tenang aja. PTS, tapi nanti di ulangan akhir, nah baru ada. Kalau di PTS ini nggak masuk. Di pekan depan ulangan tengah semester itu nggak ada materi ini. Ayo, berapa jawabannya nih yang A? Lamanya, Pang? Ya, Sofa? 12. 12, oke. Siapa jawab 12? Gak apa-apa. Ya, yang lain mana ini? Saya takutnya ngomong sendiri saya ini. 12, Pak. 12. Ada jawaban lain? Dan jawaban sebenarnya pekan lalu itu sudah kita bahas belum yang kayak gini ya? Lupa saya. Nggak lihat rekamannya juga. Hambatan kayaknya sudah deh ya. Udah, Pak. Sudah, ya sudah kok. Saya sudah. Jadi yang A ini berapa? Ayo yang lain, ada jawaban lain. Baru 2 orang dan mereka seragam jawab 12. 12. Ya, oke, 3 sudah 12. Menang 12 nih kayaknya. Padahal jawabannya 1 ini. Bukan 1 ya, ntar saya hitung. Dari 6 tambah 3,
9, ini 11. Oh, 12/11 jawabannya itu. 12/11 itu adalah 1, ya 1, juga sih, 1,09. Jawabannya adalah 12/11. Ya, 12/11 atau 1,09. Nanti saya buatin tutorialnya deh. Yang ini. Kalau yang bawah berapa jawabannya? Ayo, yang bawah. Ayo, mana jawabannya ini? Sembilan, Kak, Pak. Iya betul, 9 ohm. Oh, betul. Jangan ragu-ragu. Karena ini rangkaiannya seri, jadi tinggal ditambah doang kalau seri. Kalau yang ada cabang-cabang gini baru pakainya seperti ini. Ini tadi kan gitu, kan ada 2, 6, 4, berarti 1/2 tambah 1/6 tambah 1/4. Disamakan penyebutnya semua jadi 12. 6 tambah 2 tambah 3, 11. Di 11/12, tapi kan masih seper R total. Jadi R total saja itu sama dengan 12/11. Atau kalikan silang jadi 12/11. Itu yang ini. Nah, sekarang yang ini nih. Seru nih. Mulai seru. Ayo yang C berapa jawabannya? Ayo ditunggu. Udah ketemu? Halo. Namanya Bang? Bagian. Tiga, Kak, Pak. Ya, oke, ditampung. Ada lagi yang lain? 2/6, Kak, Pak. Oke, 2/6 berarti 3, 2/6 berarti 1/3. Oke. Ya.
menghilang nih karena jaringannya rupanya kembang kempis nih dia laporan siang. Sopa ada? 1 Pak. Oh 1. Lihat tuh soalnya. Iya betul 1 jawabannya. Bukan deh. Tadi ada jawab berapa tadi? Sepertiga. Ada jawab 1. Satu lagi berapa tadi? 3 ya tadi. Satunya ya tadi. Iya, Pak. Oh iya. Dan jawabannya benar adalah 3. Betul 3. Ini Siapa jawab 3 tadi? Zahra, Pak. Oh Zara. Alhamdulillah mantap. Ini jawabannya 3. Bagaimana bisa 3? Ya ini dulu ya dijumlahin. 2 tambah 4 jadinya 6. 6 sama 6 karena dia bercabang pakainya ini 1/6 tambah 1/6 jadi 2/6 atau 6/2 sama dengan 3 ya gitu. Nanti saya buatin videonya lah insya Allah. Lanjut yang D. Ayo yang D siapa yang tahu lagi? Halo? Kita sampai duhur saja ya. Pak, 41/3 Pak. 41/3. Oke. 41/3. Oh 4/3. 4/3 itu berarti 13/3 ya. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? 6, Pak. 6. Oke, diterima dulu. 6, 4/3. Ya. Sudah ya? Lama nunggu. Dan jawabannya adalah 6. Ya, benar lagi. Siapa tadi yang benar? Zahra, Pak. Wes, alhamdulillah. Jawabannya 6 ini. Betul sekali. Ya, karena ini tadi sudah ada jawaban benar, berarti sudah mulai connect. Nah, sekarang ini. Saya jelaskan dulu ya, kenapa 6 ya. Jadi 6 tadi kenapa 6? Karena yang diselesaikan dulu adalah yang ini. Kalau ini ke sini nggak boleh. Karena, kenapa nggak boleh? Karena ini kan percabangan ini, artinya ini ya miliknya ini juga. Ini kan terbagi 2 dia. Nah, jadi nggak boleh ini dan ini nggak boleh. Sehingga yang diselesaikan duluan adalah yang ini. 3 dan 6. Jadi nanti 3 dan 6 ini berubah menjadi satu hambatan saja. 3 dan 6 jawabannya adalah 2. Karena 1/3 tambah 1/6. Jawabannya 6/2. Jadi 3. Sehingga ini kalau dibuat seperti ini. 2, 6/3 2. Jadi 2. Jadi di sini jadi 1, 2 ohm. Penggantinya. Pengganti dari 3 dan 6 itu adalah 2 ohm. 2 tambah, karena dia seri ya, tinggal tambahkan saja. 2 tambah 4 jadinya. Nah ini agak seru dikit nih. Yang ini 2 ohm, ini 1 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 8 ohm, 8 ohm. Ya, berapakah jawabannya? Saya udah punya jawaban nih. Ditunggu dari kalian lagi.
Halo, halo. Udah kemana nih, hadir? Tidur? Bentar, Pak. Kita sampai duhur saja ya. Jadi sampai jam 12.15-an lah. Saya tadi setengah 11, harusnya setengah 1 ya saya. Materinya masih banyak kan? Tapi nggak apa-apa, santai saja. Besok kita lanjut lagi. Tapi besok masih kelas 9 lagi ya. Aduh, ganggu aja. Nggak apa-apa lah. Sekali-sekali. Oke, jadi gimana? Berapa? Ada yang ketemu? Saya 11,5, Pak. 11,5. Oke, diterima. Itu Saya yang 6. Saya 6,25, Pak. 6,25. Oke, siap. Padahal kayaknya ini angkanya bulat loh ini kayaknya. Coba saya hitung ya. Iya, bulat ya angkanya ini. Tapi nggak apa-apa. Saya 14, Pak. Oke, diterima 14. Sambil ya, ini saya sambil kalian. Sambil jawab PA, menunggu jawaban kalian. Oke, jawabannya adalah 10. 10, Pak. Ya, betul, 10. Bagaimana bisa 10? Bagaimana, Pak? Ya, siapa tahu ada yang mau jawab tadi. Jadi yang diselesaikan dulu adalah yang ini ya. Ini kan satu nih, satu baris. Ini ke sini juga nggak boleh ya, karena ini harus sama ini juga berarti kan. Jadi nggak boleh. Maka ini dulu diselesaikan. Dirubah menjadi 1 hambatan saja. 2 dan 1 itu jadi jawabannya 3, karena dia kan makanya seri ini. Lurus saja, nggak ditambah saja. 3. Nah, 3 dengan 6, nah itu kan paralel. Sehingga jawabannya 2. Sama dengan soal yang tadi. 3 dan 6. Yang ini, nah 3 dan 6 kan ini. Jawabannya kan 2, udah kita hitung tadi. Jadi ini 3 dan 6 hasilnya 2. Karena 2 nanti dengan, ini kan jadi 1, jadi lurus dari dengan 4, karena udah nggak ada cabang lagi. 2 dan 4 jadi 6. 8 dengan 8 itu menggunakan persamaan ini, 1/8 tambah 1/8 jadinya kan 2/8. Jadi 1/R total sama dengan 2/8 atau R total sama dengan 8/2. Hasilnya 4. Sehingga isinya 4. Nah, tadi kan ini 2, penggantinya 2 tambah 4, 6. Tambah di sini penggantinya 4, 6 tambah 4, 10. Susah ya? Nggak terlalu susah sih. Nanti saya buatkan video ini supaya bisa diulang-ulang. Kalau masih belum connect lagi, diulang lagi. Kalau di kelas kan enak, mau ulangi lagi ya bisa. Artinya nanti kan bisa saya coret angka di sini ya, kalau di kelas. Tapi karena ini seperti ini agak kesulitan, nanti saya buatin videonya saja, insya Allah. Itu dia tentang itu. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah,
arus dan tegangan listrik pada hambatan. Nah, gini ya. Ini agak-agak sedikit ini. Ini dulu atau Kirchhoff dulu ya? Kirchhoff dulu aja deh. Hukum Kirchhoff itu ada di halaman 218. Hukum Kirchhoff. Apa bunyinya? Kalian bisa lihat di sini. Intinya begini. Ketika ada sebuah rangkaian, ya, ini rangkaian gabungan, arus kan mengalir dari positif ke negatif, ya, berarti ke sini. Nah, ini arus listrik masuk ke hambatan sini, arus listriknya. Terus ada percabangan. Nah, dia bercabang arus listriknya, ada yang ke atas, kita simbolkan I1, ada yang ke bawah, kita simbolkan I2. Ya kan? Arus listriknya kemudian berkumpul lagi jadi satu ke sini, menjadi I lagi. Nah, di sini ada I, di sini ada I, ada I1, ada I2. Jadi maksudnya Kirchhoff itu bahwa arus listrik, ini I ya, arus listrik ini, misalkan katakan 2 ampere misalnya ya, kan 2 ampere. Dia melalui sebuah hambatan. Maka di hambatan ini ya nilainya 2 ampere masih arus listriknya. Ya. Ketika ada percabangan, nah nilainya akan terbagi. Bisa terbagi rata, bisa tidak, tergantung nilai hambatannya. Jika hambatannya ini sama, misalkan sama-sama 10 ohm, maka akan terbagi rata, satu ke atas dan satu ke bawah. Dari nilai 2 ampere tadi ya, kita misalkan 2 ampere, maka dia ke atas 1 ampere, ke bawah juga 1 ampere, jika hambatannya sama. Tetapi jika hambatannya berbeda, misalkan ini 5, ini 10, maka akan berbeda nilai I-nya. Jadi nilai I1 dan I2 bisa beda, bisa sama, tergantung nilai hambatannya. Nah, ketika kembali lagi ke sini, ke satu ini lagi, satu kabel lagi, maka nilainya akan sama lagi. 2 ya 2, nggak ada lagi simbol I3, ini I1, I3 ya, atau I4, nggak ada lagi. Tapi nilainya ya I saja. Artinya arus yang masuk sebelum percabangan dan yang kembali setelah percabangan itu nilainya akan sama. Nah, jadi nih, misalkan IA ada B, C, D. Nah, jadi arus yang IA misalnya 10 ampere,